tunduk kepada Sang Pencipta. Tunduk kepada Sang Pencipta. Pencipta dan pemilik kehidupan. Jadi sangat jelas di sini bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, pasti dia akan memberikan dirinya untuk tunduk kepada Tuhan. Harus tunduk kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Jadi kita sebagai orang percaya hari demi hari kita harus tunduk kepada Tuhan. Yang berikutnya, untuk hidup di dalam roh adalah pilihan secara sengaja dan disadari. Jadi kita mau hidup seturut kehendak Tuhan apa tidak, itu pasti kita tahu. Hidup kita ini berkenan apa tidak kepada Tuhan. Perkataan kita, kelakuan kita, sehari demi hari yang kita lewati, apakah semuanya berkenan kepada Tuhan. Untuk bersandar kepada roh Tuhan, sebab Tuhan memberikan kepada orang-orang percaya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memerdekakan. Nah, kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan sebuah roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita adalah roh yang memerdekakan dari setiap dosa-dosa kita, atau yang memerdekakan dari setiap belenggu-belenggu kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kepada orang-orang percaya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memerdekakan. Ini hebat Bapak Ibu. Jika Tuhan ada dalam diri kita, jika anak itu ada dalam diri kita, harusnya kita sudah merdeka dari segala sakit hati kita, keegoisan kita, kefanaan kita, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harusnya kita sudah merdeka. Karena itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, jika anak itu ada dalam diri kita, kita benar-benar merdeka. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita dari segala yang ada di dosa-dosa. Tuhan sudah menebus kita. Makanya 1 Korintus bilang, kita itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Sudah dibayar lunas. Harusnya Tuhan kita yang mati, tetapi Tuhan yang mati buat kita. Tuhan yang menebus kita dari pasar dosa. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Saya membacakannya. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab orang yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran kepada kita bahwa orang yang ada di dalam Kristus atau yang sudah menyadari dirinya sudah ditebus oleh Kristus, maka dia harus mencerminkan karakter Kristus hari demi hari sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang agung. Dia harus menghidupi firman itu sehingga firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita melihat dalam Roma pasal 8 ini, ada dua karakter manusia. Yang pertama, ada yang hidup menurut roh dan ada yang hidup menurut daging. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam hidup ini juga kita bisa hidup menurut daging dan kita juga bisa hidup menurut roh. Itu tergantung pilihan kita sebagai orang percaya. Kita mau hidup di dalam roh kah, atau kita mau hidup di dalam daging yang membawa kebinasaan atau yang menghancurkan kita atau yang membuat kita tidak berdaya. Dua, saya percaya kita yang ada di dalam Zoom ini
akan memilih hidup di dalam mana ini? Di dalam roh apa di dalam daging? Karena ada alasan nanti roh itu penurun, sedangkan daging itu lemah. Nah, ini yang berbahaya ketika kita memakai ayat firman Tuhan untuk menutupi kesalahan kita, untuk menutupi apa yang sudah kita lakukan. Nah, harapan saya kita itu hidup di dalam daging. Nah, bagaimana ciri-ciri kehidupan dalam daging? Maka yang pertama ciri-cirinya adalah orang yang hidup di dalam daging adalah mereka yang tidak memiliki kehidupan ilahi. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, saya menuliskan di sini, orang yang hidup di dalam daging adalah mereka yang tidak memiliki kehidupan ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang. Kenapa? Karena orang yang mau hidup di dalam dagingnya atau lebih mengutamakan keinginan dagingnya dibandingkan keinginan Tuhan, maka saya bukan mendahului Tuhan. Tetapi Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Berarti kita ada di dalam maut. Jadi hidup di dalam daging adalah hidup yang dikendalikan oleh diri sendiri dan dengan segala kejahatannya. Hidup di dalam daging itu adalah hidup yang dikendalikan oleh diri sendiri. Nah, ini yang berbahaya, dikendalikan oleh diri sendiri. Hidup di dalam daging mengakibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memikirkan hal-hal yang berasal dari daging. Memikirkan hal-hal yang berasal dari daging. Yang kedua, hidup di dalam kendali maut. Nah, ini yang berbahaya, hidup di dalam kendali maut. Dan yang berikut, melawan Allah. Nanti bisa dibacakan dalam Yakobus 4 ayat 4 bahwa berkata, kalau kita mau bersekutu dengan dunia ini lebih daripada Tuhan, maka kita menjadi musuh Allah. Atau kita menjadi sahabat dunia ini, maka kita menjadi musuh Allah. Yang berikut, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Di Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi orang yang hidup di dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Atau orang yang mau hidup di dalam dosa. Baik itu dosa maut kah, dosa perkataan, dosa yang lain-lain. Yang penting yang menjerumuskan kita ke dalam maut. Lanjut Pak. Perbuatan daging adalah perbuatan dosa atau tabiat dosa. SARS. Menggambarkan tabiat manusia dengan semua tabiat manusia yang buruk. Keinginan daging adalah musuh orang yang harus dimatikan dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi keinginan daging itu hanya bisa dimatikan melalui hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Hidup di dalam daging memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama perzabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan. Nah, ini yang ditawarkan iblis kepada kita di akhir zaman ini adalah perseteruan. Sesama anak Tuhan kita saling menyalahkan, kita mempertahankan egois kita masing-masing. Akhirnya kita tidak mewujudkan Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Akhirnya kita sendiri yang memimpin diri kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh iblis, tetapi kita harus dikendalikan oleh roh Tuhan supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Iblis menghancurkan kita dengan berbagai macam cara karena dia tidak senang. Bapak, Ibu, dan saya menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang begitu dahsyat dan hebat itu. Iri hati, kita iri hati. Ambisi yang mementingkan diri sendiri, pertikaian, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Nah, kiranya hal-hal ini kita jauhi dalam hidup kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga amarah tidak bisa kita kendalikan. Karena ketika kita amarah yang menguasai kita, maka tidak menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tidak ada hal-hal yang nilai positif ketika kita dikuasai oleh amarah. Makanya Alkitab cukup jelas mengatakan, ya orang sabar itu melebihi seorang pahlawan.
Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mengendalikan diri supaya kita tetap hidup di dalam roh. Lalu bagaimana supaya hidup di dalam roh? Lanjut, Pak. Hidup di dalam roh adalah standar hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini standar yang harus kita lakukan setiap hari atau kita lakoni setiap hari dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Kita menunjukkan bahwa standar kehidupan kita itu adalah standar yang mau hidup di dalam roh, bukan di dalam daging yang mematikan. Karena yang kembali kepada Tuhan bukan daging, tetapi yang kembali kepada Tuhan adalah roh. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengikut Tuhan, kita harus menyadari bahwa daging itu akan mengalami kebinasaan, sedangkan roh itu akan kembali kepada Tuhan. Karena cukup jelas Alkitab berkata, debu akan kembali ke debu. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini manusia hanyalah debu yang tidak ada gunanya kalau tanpa Tuhan. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai Bapa kita, sebagai Allah kita, yang membawa dalam sebuah perubahan hidup. Jadi orang yang hidup di dalam roh itu pasti mengalami perubahan hidup, mengalami pola pikir yang baru di dalam Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan. Maka dengan ini orang yang hidup di dalam roh memiliki kepastian hidup. Kepastian yang didapatkan di dalam hidup dalam roh. Yang pertama, hidup di dalam Roh Kudus. Tidak ada hukuman. Kalau kita melihat tadi ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya, hidup di dalam roh memerdekakan kita. Yang berikut, memikirkan perkara-perkara Tuhan. Jangan sampai kita pikirkan perkara-perkara dunia ini saja. Tetapi kita, kata Alkitab, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan sampai hanya yang kita pikirkan perkara-perkara dunia ini saja. Tapi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hidup di dalam roh membuat kita memiliki hidup yang kekal dan damai sejahtera. Nah, kita bersyukur kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Kita akan menikmati suasana sorga dalam hidup kita. Hidup di dalam roh membuat kita berkenan kepada Allah. Hidup di dalam roh Tuhan melayangkan kita memanggil Tuhan dengan ya Aba, ya Bapa. Berikut, semua orang yang telah menerima Kristus dan mau hidup di dalam rohnya yang kudus, maka mereka lah yang layak disebut dengan anak-anak Allah yang menerima warisan kerajaan Allah. Lalu ada beberapa hal yang bagaimana supaya kita hidup menurut roh. Yang pertama, harus rela meninggalkan masa lalu. Karena orang yang mau hidup di dalam roh tidak akan memikirkan lagi masa lalunya, tetapi dia harus memikirkan bahwa dia sudah ada di dalam Kristus, dan Kristuslah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Kristuslah yang menjadi sukacita dalam hidupnya. Makanya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, nanti Bapak Ibu bisa membacakannya, saya melanjutkan saja. Masa lalu adalah masa yang menentang dan menghalangi kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka orang-orang yang hidup di dalam masa lalu tidak akan mungkin hidup di dalam roh. Jadi setiap orang yang mau hidup di dalam roh haruslah berani untuk meninggalkan masa lalu dan masa suram. Terkadang kita anak-anak Tuhan diikat dengan masa lalu kita. Tetapi Paulus berkata, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pikiranku kepada Kristus yang telah memanggil kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup di dalam roh? Yang kedua, harus menyelipkan daging. Roma 6 ayat 6. Kita baca Bapak Ibu ya, Roma 6 ayat 6. Para Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya malam ini Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, ada di dalam berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Roma 6 ayat 6 berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar
kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya baca dengan jelas Bapak Ibu ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita memerlukan Roh Kudus hari demi hari untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah turut dalam penderitaan Kristus dan kita sudah bangkit menjadi ciptaan yang baru. Makanya saya mengawali tadi, kita harus menjadi ciptaan yang baru karena kita sudah meninggalkan masa lalu kita. Nah, seberapa banyak kita anak-anak Tuhan masih menghambakan diri dengan dosa. Ya, kita harus menyadari hal itu. Makanya kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita perlu Tuhan hari demi hari. Kita perlu kuasa Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Makanya cukup jelas Alkitab berkata, agar jangan kita menghambakan diri. Berarti ini responsibility kita Bapak Ibu. Ini keputusan kita, apakah kita mau menghambakan diri kepada dosa apa tidak. Jadi keputusan ada di tangan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Menyelipkan daging adalah hal yang harus dilakukan terus-menerus. Seperti perkataan Tuhan. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Jadi orang yang hidup di dalam roh wajib mematikan ego dan kesombongan dan yang lain-lain. Nah, terkadang kita melayani Tuhan juga terkadang karena ego. Supaya dilihat orang. Supaya lebih wow, keren. Tapi pertanyaannya, apakah pelayanan yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan? Biarlah kita terus-menerus yang menilai pelayanan kita. Atau biarkanlah Tuhan yang menjadi hakim dalam pelayanan kita. Kalau Tuhan yang sudah menjadi hakim dalam pelayanan kita, baru kita bertepuk sorak nanti di sorga. Jangan sampai Tuhan berkata, mohon maaf saya tidak kenal Anda. Dan saya secara pribadi, saya juga sedang berbicara kepada diri saya sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, harus bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan adalah mereka yang hidup di dalam pokok anggur yang benar. Karena orang yang melekat dengan pokok anggur dipastikan orang-orang yang hidup di dalam roh. Setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan harus berdampak dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk didengar. Nah, saya mencoba membaca dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Cukup jelas Alkitab berkata di sana, sangat-sangat cukup jelas Bapak Ibu bahwa pikiran kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Yang kita lakukan harus yang sedap didengar. Kalau kita berkata-kata, jangan sampai orang mendengarkan kita seakan-akan kita tidak percaya kepada Tuhan. Makanya sangat jelas Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Orang yang bergaul kepada Tuhan, pikirannya tidak memfokuskan kepada dunia ini, kepada hal-hal perkara yang fana ini. Tetapi dia memikirkan bagaimana supaya dia memikirkan hal-hal yang suci, semua yang manis. Jangan sampai perkataan kita perkataan kotor keluar dari mulut kita. Sehingga tidak melambangkan kita ini orang yang punya Tuhan, punya Yesus yang besar. Jangan sampai gara-gara kita nama Tuhan dipermalukan. Jangan sampai gara-gara kita nama Tuhan dijelek-jelekan. Karena kelakuan kita. Masa orang Kristen begitu? Jangan terus-menerus kita hidup di dalam dosa. Supaya kita hiduplah di dalam roh. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Saya tidak berlama-lama berkhotbah, yang terakhir. Harus memiliki perasaan Kristus. Berbicara tentang sebuah perasaan Kristus, maka kita harus menerima satu dengan yang lain. Tidak mungkin tidak dan tidak bisa tidak. Kita tidak bisa menerima yang lain. Orang yang hidup di dalam roh harus memiliki perasaan yang sama dengan Kristus agar tidak mudah untuk kecewa dan mengecewakan.
Agar kita ini tidak mudah kecewa dan mengecewakan orang dalam hidup ini. Mudah untuk sakit hati. Jangan sampai kita mudah sakit hati dan kita juga menanamkan sakit hati kepada orang. Karena kata-kata kita, mungkin menurut kita enak sekali didengar orang. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita nggak perlu untuk kita itu harus terus menerus supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut kita. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Efesus, dalam surat Efesus. Sana sangat-sangat jelas Paulus mengatakan jangan sampai perkataan kotor keluar dari mulut kita. Kalau perkataan kotor terus keluar dari mulut kita di dalam pekerjaan kita, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana kita menjadi saksi bagi Kristus? Sedangkan perkataan kita saja mengecewakan orang lain, membuat orang lain sakit hati, dan menggerutu dalam hidup. Sebab orang yang memiliki pikiran Kristus pasti akan diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tanamkan dalam hati kami. Dan Tuhan ajarlah kami untuk kami mengandalkan Engkau hari demi hari dalam hidup kami. Supaya kami terus memiliki hati yang bijaksana di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian, segala syukur kami naikkan kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.